Nah, kalau di poin-poin sebelumnya kita banyak berkutat di otak, di tenaga, dan spirit dari wanita. Sekarang kita masuk ke hati ya, gitu. Nah, semua cowok pasti pengen punya cewek yang hatinya baik gitu. Gue jamin, nggak mungkin ada cowok yang mau punya cewek yang hatinya tidak baik lah, gitu ya. Nah, maka dari itu, menurut gue kindness itu sangat atraktif di mata pria kalau wanita punya ini gitu. Gue kasih contoh ya, understanding atau pengertian itu juga termasuk kindness, caring atau peduli dengan sekitarnya juga termasuk kindness, unselfish jadi tidak mementingkan diri sendiri, bisa mementingkan orang lain, itu juga kindness menurut gue. Bisa berempati dengan orang lain tentunya itu kindness. Lalu sabar ya gitu, tapi kindness yang gue maksud di sini nggak milih-milih ya gitu. Jadi jangan kindness-nya hanya ke gue doang, tapi kindness-nya tuh ke semua orang gitu. Jadi kalau emang cewek itu kindness-nya ke semua orang dan dia treat everybody the same, dia treat everybody with kindness, ya berarti emang karakternya itu kind gitu loh. Contoh, dia misalnya kind ke driver atau ke pelayan kayak gitu. Nah, kalau misalnya gue lihat ada cewek yang treat gue baik gitu misalnya ya, tapi dia misalnya ke pelayan dia treatnya buruk gitu ya, ya berarti ini personality-nya fake gitu menurut gue. Berarti emang dia orangnya nggak kind gitu. Nah, kalau udah personality dan karakter seperti ini, malah sebaliknya gue bakal ilfeel gitu loh. Bukan gue malah tertarik ya karena dia kan sama gue gitu. Gue mau ya emang dia karakternya kind karena emang dia kind ke semua orang, bukan cuma sama gue gitu. Sebenarnya kalau mau gampangnya itu ya ketika kita friendly sama semua orang yang kita temui itu ya udah satu bentuk kindness gitu. Nah, gue kasih contoh di sini Rachel Chu ya, yang di film Crazy Rich Asian, masih inget nggak? Itu kan orangnya friendly banget ya, dia nggak peduli siapapun yang dia temui, dia pasti ramah gitu. Doesn't matter it is driver, waiters, pelayannya, atau orang kaya, orang nggak terlalu kaya, dia selalu friendly ya, mau sama semua orang gitu. Jadi emang karakternya tuh kind gitu, emang orangnya baik gitu, dan dia orangnya juga murah senyum ya gitu. Dia senyum sama semua orang, dia sopan sama semua orang, dan juga orangnya nggak selfish ya, dia nggak minta banyak, nggak minta ini minta itu gitu. Dia mengalah aja dan coba beradaptasi dengan keadaan gitu, which is a very kind thing to do lah dari Rachel Chu itu. Which leads me to another point ya, which is positivity gitu. Nah, si Rachel Chu ini kan juga orangnya positif lah ya, kelihatan banget gitu. Karena friendly itu kan juga salah satu komponen dari positivity gitu. Jadi apa sih sebenarnya positivity itu? Menurut gua itu basically positivity adalah how you make other people feel good with your presence gitu. Jadi ketika ada lu dekat mereka itu, mereka merasanya energinya positif, mereka merasanya happy gitu karena dengan adanya lu gitu. Jika karena dengan adanya lu mereka merasanya nggak happy, nggak enak, negatif, berarti ya itu lu orangnya negatif gitu aja gampangnya menurut gua. Nah, kalau cewek yang energinya positif itu dekat cowok tuh enak banget lah cowok berasanya. Karena apa? Karena ketika cewek punya energi yang positif, kita sebagai cowok moodnya ke lift up gitu, kita jadi lebih happy, yang tadinya stres mungkin jadi lebih nggak stres gitu. Nah, sebaliknya kalau cewek yang negatif ya gitu, yang ada cowok bukannya malah ke lift up, malah ke turun lah intinya gitu, dari dispirited lah, jadi kurang semangat, jadi yang lebih stres lagi malah, dan sebagainya gitu. Lalu komponen lain dari positivity itu apalagi sih gitu? A lot of smiling ya, jadi banyak senyum, itu udah pasti menyebarkan positivity. Cheerfulness, jadi orang bawaannya happy, ya udah pasti menyebarkan positivity gitu menurut gua. Dan satu lagi ya, general optimistic view of life gitu. Jadi kalau orangnya optimis, apa-apa optimis itu ya itu positif gitu. Nah, ini kebalikannya, kalau negatif itu pesimis ya. Kalau orangnya pesimis ya banyak kan dia negatif. Lalu selain itu komponen dari negativity apalagi banyak komplain ya, kurang bersyukur, gampang bete, gampang stres, punya victim mentality, itu juga termasuk dalam negativities ya. Nah, ketika seorang wanita punya komponen-komponen negatif tadi, itu bikin cowok lama-lama malas deket-deket sama cewek itu ya. Kenapa? Karena lama-lama moodnya kepengaruh, lama-lama dia juga ikutan bete. Jadinya ya
males ya deket-deket sama si cewek gitu, dan lama-lama ya ilfil, kabur gitu, karena ya emang spiritnya udah nggak enak lah deket-deket gitu. Nah, selain Rachel Chu siapa lagi sih contoh karakter yang memiliki positivity gitu? Ini basically Emma Stone ya, di setiap film dia selalu punya spirit yang positif gitu menurut gua, karena emang orangnya likable banget. Jadi nonton aja filmnya Emma Stone yang mana aja gitu, ya pasti likable gitu, karena emang orangnya positif lah ya, pembawaannya positif gitu, kayak senyum, terus optimistik juga orangnya, bawaannya happy ya, dan komen-komen lain yang udah gue sebutin tadi lah gitu. Lalu untuk poin berikutnya, sebenarnya ini masih relate sama poin sebelumnya ya gitu. Jadi selain positivity, menurut gue cowok itu juga suka cewek yang nggak terlalu tight, easy going, dan nggak banyak maunya lah gitu ya. Contohnya seperti apa gitu. Jadi cewek kalau easy going itu diajak kemana aja tuh biasanya mau, diajak makan apa aja mau gitu ya, diajak experience baru mau, diajak ketemu siapa aja mau gitu. Dia gampang bergaul dan bisa bergaul sama siapa aja gitu. Jadi bener-bener gak ribet deh gitu. Dan ya, seperti yang gue sudah mention sebelumnya ya, cowok kan nggak suka cewek yang sebenarnya nggak suka cewek yang ribet lah gitu. Kita sukanya cewek yang easy going lah gitu ya. Dan menurut gue komponen dari easy goingness ini ada dua ya gitu. Yang pertama itu adalah open to experience lah, atau open minded. Yang kedua itu not judgmental ya. Kenapa? Karena ketika kita open minded itu kita bisa ngelihat suatu activities atau misalnya orang baru yang di luar comfort zone kita, itu kita bisa ngeliatnya sebagai opportunity to learn, dan juga opportunity to feel a new experience lah gitu. Jadi kayak kita merasa bahwa ini saatnya kita belajar something new lah gitu, belajar hal baru, mendapatkan pengalaman baru gitu. Nah, semua itu ya hanya bisa dapatkan dengan cara open minded gitu. Lalu menurut gue orang yang open minded dan gak judgmental juga lebih enak diajak ngobrol ya gitu, karena pikirannya kan nggak tertutup gitu, pikirannya terbuka dan pikirannya bisa berkembang. Jadi untuk conversation tuh jelas lebih menarik ya dibandingin orang yang close minded gitu. Lalu kenapa being judgmental itu nggak baik juga? Karena cowok juga jadi nggak bisa terbuka sama kamu ya gitu, karena belum apa-apa mereka udah merasanya dijudge gitu. Nah, judgmental di sini juga termasuk judgmental ke orang lain ya gitu. Jadi ketika kita menyebarkan gosip, berprasangka buruk, menjelek-jelekan orang lain, itu termasuk judgmental ya, dan itu tidak bagus karena menyebarkan energi yang negatif lah gitu. Jadi nantinya orang-orang juga tidak berasa nyaman gitu dekat-dekat sama kita kalau kita melakukan ini gitu, karena menurut mereka juga ya berarti lu sendiri juga ngomongin tentang gua dong, seperti itu gitu. Nah, jadi sebenarnya karakter-karakter yang aku kasih contoh tadi seperti Rachel Chu atau Emma Stone itu ya termasuk easy going lah ya mereka gitu. Tapi gua kasih contoh satu lagi nih, karakter cewek yang easy going banget, yaitu Margot Robbie. Nah, basically di movie dia selalu mainin karakter yang easy going gitu. Contohnya ketika dia jadi pemeran di Babylon, film baru, mau nggak tahu kalian udah pada nonton apa belum. Lee Kun ya juga easy going gitu. Jadi waktu karakter dia di Babylon tuh orangnya ya down to everything gitu. Lakukan aktivitas baru, aktivitas apapun ya dia ayo aja gitu loh. Dia fun-fun aja, let's go gitu. Terus ketemu orang baru juga nggak ribet. Ya oke aja, let's go gitu. Jadi emang orangnya sangat fun to be with ya, kelihatan gitu kayak ini cewek tuh fun banget gitu. Jadi orang juga pengen deket-deket sama dia gitu, jadi pengen bergaul sama dia, jadi pengen spend time sama dia gitu. Nah, jadi tirulah Margot Robbie. Nah, kita pasti sering dengar nih, cowok kalau ditanyain tipe ceweknya seperti apa, pasti jawabnya, bukan pasti sih, mungkin ada beberapa dan kebanyakan ada jawabnya cewek yang enak diajak ngobrol atau ngobrolnya nyambung. Nah, itu berarti communication skill ya masuknya gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian udah punya banyak traits yang tadi gue sebutin tadi sebelumnya, mestinya communication skillnya otomatis kalian juga bagus sih, excellent gitu. Karena apa? Karena emang traits yang gue sebutin sebelumnya tuh komponen dari to have a good communication skill gitu. Sebagai contoh ya, misalnya kalian orangnya intelijen atau pintar gitu, udah pasti kan enak diajak ngobrol ya, karena apa aja tahu gitu. Jadi cowok juga bisa belajar dari kalian kan, seperti yang gue bilang. Lalu misalnya kalian orangnya nggak judgmental,
open minded, ini ngobrol-ngobrolnya juga udah pasti enak gitu, karena pikirannya terbuka kan. Jadi topik-topik pembicaraan juga luas, bisa kemana aja dan nggak tertutup gitu. Jadi benar-benar menarik dan open ended gitu. Lalu kalau kamu orangnya understanding atau pengertian dan juga punya rasa empati yang tinggi, udah pasti cowok tuh nyaman atau comfortable ya untuk cerita atau berkomunikasi dengan kamu gitu. Dan dia juga pasti bisa lebih terbuka untuk cerita sama kamu gitu. Nah, yang perlu diingat di sini bahwa komunikasi itu harus dua arah gitu ya. Jadi jangan hanya mau dengerin aja, jangan mau cerita aja, tapi kita juga harus jadi orang yang bisa dengerin juga lah gitu. Nah, ketika kamu care dengan kehidupan pria gitu, contoh dengan pekerjaannya, dengan passionnya atau apapun itu, kamu nunjukin bahwa selain kamu care ya, kamu juga pengen tahu gitu loh tentang hidup pria ini gitu loh. Dan pria ini pasti merasa sangat dimengerti gitu oleh kamu. Jadi ya lakukanlah gitu kalau pengen cowok lebih nyaman berkomunikasi dengan kamu. Jadi ini udah gue list ya, inner qualities atau traits yang tadi udah gue mention. Jadi semua traits atau inner qualities itu interconnected ya. Kenapa? Karena satu traits bisa menghasilkan traits yang lain gitu, atau sesuatu traits merupakan byproduct dari traits yang lain gitu. Contohnya kayak ini ya, hardworking merupakan byproduct dari passion, communication skill byproductnya dari semua ini gitu. Tapi yang perlu gue garis bawahi di sini adalah ada dua traits atau inner qualities yang menurut gue sangat penting, dan kalian perlu fokus di sini gitu. Karena apa? Karena kedua traits ini bisa menghasilkan traits positif yang lainnya. Jadi bisa menghasilkan traits yang tadi gue sebutin semua itu. Nah, di sini traits yang gue maksud adalah passion ya, atau punya life goals. Yang kedua yang penting adalah kindness menurut gue gitu. Jadi menurut gue, ini teori gue, cewek kalau punya passion atau punya life goals dalam hidup, dia otomatis akan punya intelligence, otomatis akan punya hardworking atau orangnya hardworking, dan otomatis akan independen gitu. Kenapa? Karena ketika dia mengejar life goals dia ya gitu, atau passion dia pasti akan mendapatkan kepintaran dalam proses tersebut gitu. Contoh misalnya dia benar-benar serius dalam kerjaan dia, dalam passion dia, ya pasti accumulate skill atau knowledge di situ, atau pengetahuan ya. Jadi dia pasti makin pinter pada saat itu gitu mengejar itu. Begitu juga hardworking ya, yang hardworking gitu. Karena apa? Ketika dia mengejar life goals dia pasti pengen achieve something ya gitu. Nah, ketika kita pengen achieve something atau pengen achieve our life goals, itu hardworking udah pasti sangat dibutuhkan ya, dan harus, menurut gua harus hardworking. Jadi ketika dia benar-benar serius ingin mencapai life goalsnya, udah pasti dia harus hardworking gitu. Nah, dan terakhir itu adalah independent ya. Ketika dia bisa achieve life goals dia, udah pasti dia jadinya independent, baik secara finansial maupun secara mental ya gitu. Nah, begitupun dengan proses ketika mencapai life goals tersebut gitu, pasti memaksakan wanita tersebut untuk jadi independen ya, karena dia nggak bisa bergantung dengan siapapun. Dan dari proses tersebut dia pasti belajar jadi mandiri gitu, atau nggak bergantung dengan siapapun gitu. Semuanya ya harus dia sendiri yang ngerjain gitu, dan dia harus take care of herself dalam pencapaian ini gitu. Nah, begitupun juga dengan kindness ya gitu. Menurut gua positivity, openness atau open minded, easy going itu adalah byproduct dari kindness ya gitu. Jadi jika kalian punya kindness, kemungkinan besar juga kalian punya 3 traits ini gitu. Sebagai gue kasih contoh tadi Rachel Chu ya. Rachel Chu kan orangnya kind ya, dan dia juga tiga ininya juga dia punya gitu. Dia orangnya positif, dia open to ideas, open to experience, open minded, dia easy going juga gitu. Intinya ketika kita punya hati yang baik itu, kita nggak mau bikin orang lain susah lah gitu ya, atau bikin orang lain terluka, atau hurt their feelings, perasaan mereka terluka, atau bikin orang lain tuh nggak nyaman gitu. Ketika kita punya kindness, kita sebaliknya kita pengen orang tuh happy, pengen orang nyaman dengan adanya kita gitu. Jadi
semua itu bisa didapat ya dengan cara ini gitu. Lalu seperti yang gua mention tadi ya, communication skill tuh juga by product dari semua traits ini gitu. Ketika kita punya traits di atas ini ya otomatis communication skill kita juga bagus gitu. Nah, selain communication skill, confidence dan mentally strong juga salah satu atau salah dua ya traits yang kita bisa dapatkan sebagai byproduct dari traits yang tadi gitu. Contoh kalau misalnya confidence ya gitu, kita bisa mencapai life goals kita ya udah pasti kita confidence ya, orangnya bisa lebih pede gitu karena kita sukses contoh. Atau misalnya kita punya intelligence, kita pintar, kita lebih pede untuk ngobrol, lebih pede untuk ngomong gitu. Sama mentally strong juga ya, kalau misalnya hardworking, independent, ya otomatis sudah pasti mentally strong gitu, karena ketika kita mencoba untuk mencapai life goals kita ya mental kita juga ditempa ya, dan hasilnya ya jadi punya mental yang kuat menurut gua gitu. Nah, jadi segitu video gua tentang inner qualities dari seorang wanita yang didamkan oleh pria gitu. Nah, ini kan tadi dua bagian ya, gua udah jelasin tentang outer qualities dan inner qualities. Jadi gua mau comes to a conclusion atau kesimpulannya begini. Ketika seorang wanita itu punya inner qualities dan outer qualities atau paket lengkap gitu istilahnya ya gitu, maka kalian akan jadi wanita yang sangat desirable gitu, karena wanita yang complete package ini jarang gitu. Jadi menurut gua kalau kalian punya dua-duanya, maka kalian harus siap-siap direbutin lah gitu. Dan menurut gua kalian bisa mendapatkan any guy you want, kalian bisa mendapatkan semua pria yang kalian inginkan gitu. Karena menurut gua memang high value woman itu jarang banget, dan sangat direbutin juga oleh high value men gitu. Jadi gue ucapin selamat ya, kalian punya ini semua gitu. Dan untuk yang belum punya inner qualities tersebut, don't worry ya, jangan menyerah gitu. Semua itu belum terlambat. Gue yakin semua bisa mendapatkan kualitas tersebut gitu. Yang penting pertama adalah requirements-nya itu harus punya kemauan untuk jadi lebih baik ya, kemauan untuk berubah, harus mau belajar. Dan yang terakhir adalah harus put effort juga, harus put maksimal effort untuk jadi lebih baik gitu. Dan kalau boleh kasih advice ya, kalian coba fokusin dulu di cari passion kalian apa, dan goals apa gitu. Kalau udah dapat, coba kejarin terus, dan nanti pasti tips-tips yang lain akan otomatis kalian dapat. Dan juga kindness ya gitu, kalian coba fokusin untuk develop kindness atau kebaikan dari diri kalian gitu. Jadi kalau menurut gue ya, dari kindness itu coba untuk lebih perhatian dengan orang lain, lebih mementingkan kepentingan orang lain, lebih mementingkan happiness orang lain gitu, jangan diri sendiri. Jadi ketika kalian melakukan itu ya pasti kalian akan ke-develop gitu. Semua dari habit ya, jadi dari kebiasaan dikit-dikit ya pikirin terus, jangan diri sendiri terus. Kebiasaan untuk mikirin orang lain lah, atau sekitar kalian, lebih care lah dengan sekitar kalian gitu. Maka nanti traits lain ini di bawah ini ya kalian juga akan dapatkan gitu loh. Dan terakhir menurut gue gini ya, jika kalian bisa tunjukin kalian put best effort, kalian bisa tunjukin bahwa kalian pengen improve day by day gitu, cowok bakal ngeliat ini ya gitu, cowok akan ngeliat ini gitu, dan cowok juga akan sangat menghargai effort kalian lah, gue jamin gitu. Kalau yang nggak hargain ya berarti ya dia kurang baik lah, putusin aja gitu. Dan in the end gue cuma mau bilang good luck ya in your pursuit to be the one, and in your pursuit to get the one. Thanks, bye bye.